Yuk, get to know us. Kami dari kelompok 2 B5 Project Penguatan Propaganda Pancasila. Kami sini akan menunjukkan proyek berupa video pendek wawancara OSIS bertema proses demokrasi pemilihan ketua OSIS di SMP 33 Jakarta. Kami di sini akan mewawancara kajian selaku ketua OSIS SMP 33 Jakarta periode 2023-2024 tahun sekian. Selamat siang semua. Pada siang hari ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu selaku Ketua OSIS SMP 33 Jakarta, yaitu Kajian. Kajian, di sini kita akan mewawancarai kajian terkait proses demokrasi pemilihan Ketua OSIS di SMA 33 Jakarta. Kajian, pertanyaan pertama, apa yang memotivasi Kajian untuk menyalonkan diri sebagai Ketua OSIS SMA 33 Jakarta? Oke. Kalau dulu ini kan dulu pas aku ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu karena memang pertama aku mau dapetin ketua OSIS ini biar aku bisa berkontribusi lebih, biar saya bisa nyalurin ide dan bakat saya lebih untuk SMA 33 terutama untuk OSIS. Karena kalau misalnya jadi anggota doang, inovasi dan bakat yang kita punya bisa disalurin tapi tidak semaksimal menjadi ketua gitu. Baik Kak, pertanyaan kedua. Kajian, bagaimana proses pemilihan ketua OSIS di sekolah ini? Apakah ada kendala di bagian pemilihannya atau ada kecurangan saat pemilihan ketua OSIS? Oke. Ya, jadi tahap-tahap pemilihan ketua OSIS itu yang pertama ada wawancara, terus abis itu ada orasi atau kampanye. Kalau kalian lihat Pilpres kemarin tuh kurang lebih kayak gitu. Terus ada juga pertanyaan dari para warga 33 ke calon-calon kandidatnya. Terus setelah itu baru pemilihan ketuanya di hari H. Untuk kecurangan sih sampai saat ini belum ada yang melakukan kecurangan karena semua kandidat pasti diawasi secara ketat oleh para panitia seperti itu. Baik Kak, pertanyaan ketiga. Bagaimana Kajian memastikan bahwa kampanye Kajian berjalan dengan adil dan demokratis? Oke. Menjadi kandidat, pastinya saya itu harus berpegang teguh sama prinsip saya sendiri. Kalau saya nggak bisa adil, kalau saya nggak bisa jujur, nanti gimana saya ketika udah jadi ketua? Masa ketika jadi kandidat aja saya nggak bisa adil, bagaimana jadi ketua gitu. Tapi kalau sekarang ketika saya jadi panitia, ini kan sekarang berarti calonnya nanti adik saya gitu kan. Nah, ketika saya menjadi panitia, saya harus bisa menjadi panitia yang jujur dan adil juga, jangan berpihak ke salah satu kandidat seperti itu. Baik Kajian, pertanyaan keempat. Bagaimana Anda melibatkan siswa lain dalam kampanye Anda? Oke. Kalau melibatkan siswa lain itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam kampanye. Karena kan yang namanya kampanye itu mempromosikan diri. Kita mempromosikan diri kita sendiri, kita menjabarkan visi misi dan proker kita sendiri. Jadi tidak boleh melibatkan siswa lain. Tapi untuk mendukung pastinya dengan cara memberitahu value saya, memberitahu kalau nih saya punya ini untuk kalian gitu, biar mereka bisa dukung saya gitu. Baik Kajian, pertanyaan kelima. Apakah ada debat atau diskusi publik antara calon ketua OSIS? Jika ada, bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pemilihan ketua OSIS? Kalau debat sih di tiga-tiga itu nggak ada debat, tapi ada diskusi publik yaitu pertanyaan dari para audiens, dari para warga sekolah ke para kandidat. Dan pertanyaan itu juga akan diupload ke media sosial di mana para penanya itu mengetahui jawabannya dan bisa diulang-ulang gitu nontonnya. Nah, itu mempengaruhinya adalah dari jawaban sang kandidat. Jadi dari jawaban sang kandidat, bagaimana cara kandidat berpikir, bagaimana cara kandidat menjawab pertanyaan itu dinilai masuk ke dalam penilaian calon ketua OSIS atau MPK gitu. Baik Kak, dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima, apakah bagaimana tanggapan Anda terhadap kritik atau saran dari siswa dan siswi lain selama kampanye? Kritik dan saran itu pasti diperlukan. Kenapa? Karena kita akan menjadi pemimpin mereka. Kita tanpa mereka juga nggak bisa. Kita kalau nggak dipilih sama mereka itu juga nggak bisa. Jadi kritik dan saran itu pasti sangat diperlukan. Nah, itu kritik dan saran juga bisa diterima atau enggak itu tergantung sama kritik yang saran mereka berikan. Kalau kritiknya menjatuhkan, kalau kritiknya malah masuknya ke bullying, itu pastinya harus kita buang jauh-jauh. Tapi kalau kritiknya membangun, kritiknya malah bikin kita oh iya ya gitu. Nah, itu baru bisa diterapkan seperti itu.
Pertanyaan terakhir Kak, apa harapan Kak Jian untuk generasi muda yang akan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS SMN 33 Jakarta selanjutnya? Oke, untuk the next leader, saya harap kalian bisa berkampanye dengan damai, aman, dan nyaman. Jangan sampai bikin kampanye kalian itu jadi ajang keributan. Dan pastinya kalau nanti udah kepilih, lakukan tugas kalian dengan baik. Jangan kecewakan siapapun yang memilih kalian. Seperti Baik teman-teman, di pada siang ini kita sudah selesai mewawancarai narasumber kita selaku Ketua OSIS SMN 33 Jakarta yaitu Kak Jian. Kak Jian, terima kasih sudah. Sekian dari kelompok P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila dari kelompok 2 kami. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.